saudari dan saudara yang terkasih. Dari kedua bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan, barang siapa di antara kita yang mau menjadi orang baik dan benar dalam dunia, dalam keseharian kita, kita pasti akan menjadi gangguan untuk dunia yang sudah mulai penuh dengan kegelapan, untuk sesama kita yang notabene adalah orang fasik dan orang jahat. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 24 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2, ayat 1a, ayat 12 sampai 22, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 7, ayat 1 sampai 2, ayat 10, ayat 25 sampai 30. Dua bacaan suci hari ini berbicara tentang orang benar yang berhadapan dengan orang-orang jahat dalam kehidupannya. Bacaan yang pertama menuliskan dengan sangat bagus bagaimana dinamika hidup antara orang benar dan orang jahat atau orang fasik. Ditegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini bahwa kehadiran orang benar itu menjadi gangguan untuk orang-orang fasik, untuk orang-orang jahat. Dan kehadiran dia, kehadiran orang benar ini membuat orang-orang jahat merasa bersalah karena cara hidup dan kejahatannya. Apalagi orang benar, sekali lagi menurut bacaan pertama hari ini, mengatakan, bahkan menuduhkan hal-hal yang tidak benar yang dihidupi oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang fasik. Bahkan orang benar mengatakan bahwa dia datang atau anak Allah, dan Allah akan menolong dia. Karena sikap orang benar yang seperti itu, yang kehadirannya dianggap mengganggu kehidupan orang-orang jahat, orang-orang fasik, maka orang-orang fasik berupaya, berusaha untuk melenyapkannya dan merancang kematiannya dengan keji. Tujuannya adalah supaya mereka mau melihat apakah yang dikatakan oleh orang benar bahwa dia adalah anak Allah, dan mereka mau tahu apakah ketika orang benar mengalami kekejian yang berasal dari orang-orang jahat dan orang-orang fasik, apakah Allah menolong dia karena Allah adalah Bapanya. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira cerita tentang orang benar yang kehadirannya dianggap mengganggu orang-orang jahat, orang-orang fasik, masih sangat relevan untuk dunia kita dewasa ini. Kita bisa melihat sendiri, kita bisa membaca, kita bisa mendengar bagaimana kehadiran orang-orang yang baik di tengah dunia, di antara orang-orang fasik, atau di tengah dunia yang dipenuhi dengan orang-orang jahat. Maka
kehadiran orang yang baik dan benar selalu menjadi gangguan untuk orang-orang yang jahat. Dan kepada orang yang benar seperti itu akan diupayakan, akan dibuat supaya menderita, bahkan kalau perlu mati, supaya orang-orang fasik tidak terganggu kehadirannya dan segala kefasikan yang dilakukannya. Sekali lagi, kita bisa melihat dalam keseharian kita bagaimana orang-orang baik dibuli, bagaimana orang-orang baik difitnah, dihujat, bagaimana orang-orang baik selalu dituduhkan yang tidak benar. Ada cerita hoax di mana-mana tentang orang baik dan orang benar. Mengapa itu terjadi? Ya demikianlah hakikat orang jahat. Kehadiran orang baik dan orang benar selalu mengganggu dirinya, mengganggu hidupnya. Karena pasti dia takut bahwa yang jahat yang dilakukannya akan ketahuan. Dan itu diketahui oleh kehadiran orang-orang baik, orang-orang benar dengan segala tingkah lakunya yang baik dan benar. Ketika orang baik hadir, orang benar hadir dan melakukan hal-hal yang baik dan benar, dengan sendirinya akan terlihat, akan tersingkap yang jahat, yang kurang baik. Karena itulah sekali lagi kehadiran orang-orang yang baik dan orang-orang benar selalu membuat orang jahat, orang fasik terganggu. Karena itu ada berbagai macam upaya untuk melenyapkan dan menghabisi orang baik dan benar. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus adalah orang baik dan benar. Karena itu apa yang ditegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini, menurut kitab kebijaksanaan, juga dialami oleh Yesus. Dan itu diceritakan juga dalam bacaan Injil hari ini. Ada begitu banyak orang yang jahat, yang fasik, yang mau membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak mau hadir di tengah orang-orang yang mau membunuh dia. Tetapi dia sedikit menyingkir. Dan lebih lagi, ada begitu banyak upaya dari orang jahat, atau katakanlah konkretnya, orang yang sering berpolemik dengan Yesus, orang yang merasa Yesus sebagai saingan mereka, orang yang merasa kehadiran Yesus telah membuka kebohongan hidup mereka. Kehadiran Yesus mengganggu niat jahat mereka dalam keseharian. Maka Yesus diupayakan untuk dihabisi, mau dibunuh. Saudari dan saudara yang terkasih, dari kedua bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan, barang siapa di antara kita yang mau menjadi orang baik dan benar dalam dunia, dalam keseharian kita, kita pasti akan menjadi gangguan untuk dunia yang sudah mulai penuh dengan kegelapan, untuk sesama kita yang notabene adalah orang fasik dan orang jahat. Hanya orang baik dan benar yang mendapat tantangan, fitnah yang luar biasa yang datang dari orang yang pasti jahat dan fasik. Saudari dan saudara terkasih, ini tantangan bagi kita sebagai seorang pengikut Yesus. Kalau kita mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, kita mau menjadi seperti Yesus, kita hadir sebagai manusia yang baik dan benar. Apakah kita berani?
Atau jangan sampai kita menjadi takut, menjadi ciut nyali kita. Lalu kita kemudian terjerumus masuk dalam kelompok orang fasik dan orang yang tidak baik. Sehingga kita nyaman berada di antara sesama kita yang juga notabene jahat dan tidak baik. Jahat dan fasik. Saudari dan saudara yang terkasih, pada kesempatan lain saya teringat Yesus mengatakan kepada semua pengikutnya supaya menjadi garam dan terang dunia. Jangan sampai garam menjadi tawar. Jangan sampai terang menjadi redup dan berganti menjadi kegelapan. Garam harus tetap menjadi garam untuk mengawetkan dunia yang busuk. Dan terang harus tetap menjadi terang supaya menyinari kegelapan. Maka jadilah kita tetap dan bertahan sebagai orang baik dan benar sekalipun mendapat tantangan. Bahkan mungkin upaya pembunuhan dari orang-orang yang ada di sekitar kita yang adalah jahat dan fasik. Tetapi kita mau mengikuti Yesus, mau menjadi seperti Yesus. Kalau Yesus mati demi kebenaran, saya dan Anda harus mati juga demi kebenaran. Menjadi sangat terhina kalau kita mati karena kejahatan dan karena kefasikan. Memang tidak gampang, tetapi itulah yang dituntut oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan dari setiap kita yang adalah orang percaya kepadanya. Mari kita terus berjuang, karena harapan Tuhan supaya kita tetap menjadi orang baik dan benar, sekalipun mendapat tantangan dari orang fasik dan orang jahat di sekitar kita. Tapi itulah tekad kita. Karena siapa yang bertahan sampai akhir, Tuhan menjanjikan keselamatan, kehidupan yang abadi. Tuhan memberkati.